Halo, kenapa, Nduk? Mbak Yuni gini, Mhm. oh, Sebentar saya nonton sebentar sebentar, Netflix. sebentar, Nduk. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung, masuk di YouTube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama majikanmu ataupun nama agenmu. Kenapa, Nduk? Siap. Gini, saya itu di sini sudah lulus satu kontrak, finish. Mhm. Nah, lalu pindah majikan baru. Mhm. Nah, jaga nenek. Delalah nenek iki yang mandai. Oke, terus? Nah, lalu neneknya ini setiap hari semena-mena nuduh nyuri uang, terus dia beli barang, lalu pulang ke rumah suruh ganti uang ke pembantu gitu. Terus makanan yang tidak layak dikonsumsi itu dikasihkan ke saya. Duh, terus? Lalu saya fotoin bukti-bukti barang-barang yang dibuang. Terus suatu saat nenek nyari-nyari kayak gitu, saya ada buktinya. Lalu tak kirim ke Dadai yang dulu nanda tangani kontrak. Terus Dadainya ini nggak tahu mau ngasih solusi apa, soalnya Dadainya juga gede. Dadainya ini posisi anak menantunya. Jadi nggak bisa ambil kuasa apapun. Ya, di samping itu kasihan sama saya, terus malah abot karo bojone, mesakne bojone. Gak pengen cari masalah, soalnya moro tuane gitu. Jadi solusinya gimana ya? Soalnya saya tersiksa di sini. Oke, solusinya. Kurus saya loh. Solusinya majikan. Ini jujur ya, Nduk, saya sebagai anak menantu itu sangat paham sekali psikisnya majikanmu perempuan. Tapi saya juga sangat paham sekali psikisnya majikanmu yang bobo itu dan singsangmu. Kenapa? Aku pernah di posisi itu. Dimana aku menyukai pembantu tapi mertuaku nggak suka. Dan giliran mertuaku suka, aku nggak suka. Itu sangat berat sekali bagi orang Hongkong. Tapi ingat ya, Nduk ya, kehadiran kita di Hongkong sini adalah membantu meringankan beban mereka. Benar tidak? Benar. Ayolah. Tapi kalau kehadiran kita menambah beban mereka, kita kalah. Yang pastinya kita akan pulang ke Indonesia. Pertanyaannya sebelum saya jelaskan semuanya, kamu sudah siap pulang ke Indonesia belum? Saya tidak siap. Tapi saya mau cari kenyamanan. Saya bisa kerja keras. Buktinya saya lulus. Tapi tidak dengan yang ini. Semua pekerjaan sudah saya lakukan tapi tetap salah di nenek. Bahkan uang makan untuk keseharian saya tidak dikasih. Saya nyari sendiri. Semuanya kan bisa dibicarakan, Tondo. Tapi kalau kamu sudah sudah saya bicarakan. Masuk sudah 7 bulan ini, Mbak Yuni. Oke, Nduk. Sekarang ya mengecewakan. Kan hidup ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Nduk. Kita harus menyesuaikan kehidupan ini. Paham nggak? Tidak semua majikan yang kamu kira mudah itu akan bisa mudah. Tidak semua majikan yang tidak mudah menjadi tidak mudah. Masih ingat ada anak yang bisa menundukkan majikan setelah 2 tahun? Namanya hidup kan perjuangan, sayang. Kamu baru lolos 2 tahun. Yang lolos 10 tahun aja bukan jaminan masuk majikan baru bisa dapat majikan yang lebih baik lagi. Namanya hidup kan ada ujiannya toh. Mau naik kelas kan ada ujiannya toh. Bener nggak? Tapi kamu sekarang sudah bilang, oh saya tidak bisa. Karena saya sudah berusaha. Ya tidak bisa lah. Itu dari pikiranmu selalu bilang nggak bisa, Nduk. Sorry, koneksinya mati. Bentar ya, Mbak ya. Koneksinya mati karena kebanyakan yang telepon saya tidak tahu yang mana satu. Koneksimu mati, Mbak, kalau bisa telepon soalnya sebentar lagi ada telepon yang masuk lagi. Nah, di sini nih yang saya selalu katakan adalah membatasi diri kita sendiri. Kita berkata pada diri kita sendiri bahwa tidak bisa. Tapi konsekuensinya sampean nggak mau pulang. Terus piye, Mbak? Sampean tidak bisa tinggal di sini. Sampean tidak mau tinggal di sini.
konsekuensinya sampean harus pulang, sampean nggak mau. Terus ya apa? Bener nggak? Ya ada titik baliknya dong. Kalau kamu tidak mau menjalanin ini, kayak kamu harus pulang Indonesia mencari majikan baru. Itu konsekuensinya. Tapi kalau kamu berkata pada saya bahwa kamu tidak ingin ngebreak atau kamu ingin lolos, bahwa kamu ingin finish, ya bertahan. Tapi ini kan memang majikannya yang cerewet. Sebentar ya, dia telepon lagi. Iya, Mbak? Halo? Sinyalmu jelek ya? Iya, sudah. Sekarang sudah oke. Gimana? Solusinya berarti saya harus bertahan. Ya, karena satu aja, Mbak. Kalau kamu masih butuh uang dan kamu masih butuh bertahan di Hong Kong, kamu nggak bisa nge-break. Jangankan 7 bulan, Mbak. 1 tahun aja untuk memahami majikan itu tidak mudah loh. Karena sampean terbiasa mendapatkan majikan baik. Coba dari awal sampean nggak mendapatkan majikan baik, sampean akan merasa ini baik. Dan satu lagi, kalau kamu memberikan bentrokan antara orang tua ke anak, biasanya anak itu akan memilih bobonya loh, memilih majikannya loh, daripada pembantu. Nah, bagaimana caranya kita mendamaikan mereka? Saya itu ada Cece, di rumah saya sendiri itu ada Cece. Mertua saya itu baik, tapi kan cerewet, tetap cerewet. Namanya orang tua itu cerewet. Bener cerewet. Perhitungannya nemen, itu saya tahu banget. Tapi saya sama pembantu saya itu hubungannya baik. Kenapa saya selalu bilang? Saya tuh pura-pura marah sama pembantu saya. Tapi saya sudah bilang, Mbak, saya nggak marahin kamu. Kenapa? Karena orang tua itu ngirit. Pertama kali itu ngirit tuh. Karena mereka punya prinsip, dulu mereka kerja susah buat makan. Tiba-tiba ada orang baru masuk rumahnya, dan dikasih gaji, dikasih makan, nggak ada kerjaan. Orang tua itu selalu berpikir bahwa pembantu itu nggak ada kerjaan. Lah yang bersihin rumah juga siapa, yang masakin buat dia itu siapa, dia tuh nggak tahu. Dari situlah dikasih kasih sayang. Paham nggak maksudku? Tapi kamu membenturkan antara nenekmu sama menantunya, yang kalah kamu, sayang. Karena mereka punya ayat 1 pasal 1 di mana mereka berhak memilih siapapun di luar sana karena mereka punya uang. Dan mereka berhak mencari siapapun yang mereka cocok. Dan kamu sebagai pembantu, kamu punya 1 nyawa. Kamu tidak cocok, kamu harus pulang. Ganti nyawa lagi, ganti visa lagi, dan pulang Indonesia sampean buang waktu, buang uang. Tahun depan krisis ekonomi sudah nyata loh, mulai nyata loh. Kurs uang sekarang sudah 2.000 loh. Berarti tahu sendiri kan, kalau kurs uang semakin meninggi, harga barang pokok di Indonesia sudah makin nggak jelas loh.